إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika Allahu yasir. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'alli. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, selaku hati pengganti, perkenankanlah saya mengajak sekaligus mengingatkan kita sekalian untuk senantiasa memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan sebagian dari dimensi ketakwaan itu adalah senantiasa kita bersyukur atas semua karunia Allah dan senantiasa bersabar atas semua cobaan yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Selawat senantiasa kita lantunkan bagi baginda Rasulullah sebagai tanda kecintaan dan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, karena bagian dari perintah Allah adalah senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, peringatan dan ajakan takwa ini rasanya menjadi semakin bermakna ketika bulan-bulan terakhir ini kita menghadapi kehebohan masyarakat dunia akan sedikit peringatan Allah berupa wabah penyakit. Dan untuk kesekian kalinya barangkali kita wajib dan seharusnya merenungkan apakah benar sikap kita selama ini di dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan dari Allah. Hanya dengan sedikit isu buat kita, karena wabah corona itu minimal belum sampai ke kita, tapi sebagian masyarakat kita sudah panik. Demikian takutnya kepada virus itu yang belum tentu kemudian sampai kepada diri kita, tapi kita kemudian menjadi kehilangan ketakutan kita kepada Allah. Virus itu bagian kecil dari kehidupan kita. Sementara di atas sana ada zat yang maha besar yang menciptakan segala sesuatu, dan kita takut setengah mati pada virus itu, kemudian menjadi tidak takut kepada Allah. Ketika orang berebut masker sampai taruh kata misalnya memborong sehingga merugikan orang lain, sungguhnya itu adalah bentuk dari pengingkaran ketaatan kita kepada Allah. Pada saat yang sama kita berusaha untuk memperoleh sedikit keselamatan duniawi berupa terhindar dari penyakit, tapi pada saat yang sama kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah dengan menyakiti, merugikan orang lain, menimbun barang yang diperlukan orang, menggunakan isu kepanikan masyarakat
adalah dosa yang besar. Dan itu semua hendaknya menjadi peringatan bagi kita bahwa sungguhnya banyak di antara kita yang lebih cinta kepada dunia dan takut mati sehingga tidak takut kepada Allah. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, ma asabba min musibatin fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika Allahu yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis sebelum kami mewujudkannya, atau sebelum Allah menciptakan atau menjadikan suasana seperti sekarang ini. Sungguhnya apa yang terjadi sekarang sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Karena itu dalam konteks ini saya kira tepat kalau kita memperhatikan nasihat Hakim bahwa virus itu adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, dan dia tunduk kepada Allah. Dia tidak akan memberikan bencana kepada siapapun yang tidak dikehendaki oleh Allah. Di dalam surat Al-An'am ayat 59 Allah berfirman, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, yang tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitabnya yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jamaah rahimakumullah, Allah juga menegaskan di dalam surat Ar-Ra'd tadi bahwa Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar dan maha tinggi. Jamaah rahimakumullah, apakah kemudian kesadaran kita terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah itu kemudian membuat kita menjadi fatalis? Kalau gitu gak usah khawatir, ngapain punya masker dipakai, ngapain punya dan lain-lain. Tentu tidak demikian. Tetapi yang ingin saya ingatkan adalah bagaimana kita mensikapi setiap fenomena alam di dalam kehidupan dunia ini dengan arif, dengan rasa takwa kepada Allah. Kita boleh khawatir, tapi jangan sampai berlebihan, sampai kemudian kita takut kepada corona, kemudian tidak takut kepada Allah. Karena di dalam syarat, di dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa Allah tidak pernah mencampurkan dua macam rasa takut. Barang siapa yang tidak takut di bumi, maka dia akan mengalami ketakutan yang amat sangat di akhirat. Tapi barang siapa yang takut di bumi, maka dia akan merasa aman di akhirat. Tidak takut kepada Allah di bumi, maka dia akan ketakutan ketika menghadapi pengadilan akhirat. Sementara kita yang takut di bumi, maka nanti akan merasa aman ketika berhadapan dengan Allah SWT. Yang ingin saya katakan adalah marilah kita sikapi itu dengan bijak, dengan penuh rasa syukur dan ketawakalan yang tinggi. Misalnya saja untuk membantu agar kita tidak tertular, ya ada baiknya misalnya sajadah oleh-oleh dari paman atau tetangga sahabat karib yang sudah sekian lama disimpan di lemari dibawa ke masjid atau dipakai salat, sehingga apa yang kita hirup dan kita hembuskan dari hidung kita itu kemudian paling tidak bisa nyangkut di sajadah itu. Kalau kita merasa tidak sehat, kurang sehat, ini tidak hanya untuk corona, merasa flu misalnya, maka kita bisa mengambil tempat di majelis
itu di pojokan atau di masjid ini di pojokan, sehingga ketika kemungkinan ada penularan itu tidak kemudian berisiko besar. Kalau kita sering berwudu ketika kita tidak suci, batal 7 kali, wudu 3 kali, insya Allah itu akan lebih dari tuntunan yang diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan. Pendek kata, jamaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan hendaknya kita lakukan secara proporsional dengan ketakwaan kepada Allah. Tidak kemudian menjadi orang yang demikian penakut sampai kemudian melanggar norma-norma agama, mengambil keuntungan di tengah kepanikan orang. Itu dosa yang besar. Membeli semua persediaan masker meskipun hanya 10 biji, tapi ada 3 orang di belakang kita yang tidak kebagian, sementara kita bangga karena bisa memborong 10, itu bukan tuntunan moral Islam. Dan itulah yang kita hadapi sekarang ini. Sungguh malu kalau kita menyadari betapa kita ini telah begitu naif, hanya dengan isu-isu yang belum tentu hadir di tengah kita, dalam arti menyerang kita. Wabah itu nyata, tapi tidak berarti kemudian kita menjadi panik, kalang kabut, sampai kemudian kehilangan tuntunan iman kita sebagai orang mukmin. Bahkan barangkali kita perlu bermuhasabah, introspeksi diri. Jangan-jangan itu adalah bagian dari peringatan Allah kepada kita, karena Allah jelas berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 79, ma asabbaka min hasanatin faminallah wa ma asabbaka min sayiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Sesungguhnya semua kebaikan, kebajikan yang engkau dapatkan, yang engkau terima, wahai manusia, berasal dari Allah. Tetapi kemalangan, musibah, nasib buruk yang menghampiri dirimu adalah karena perbuatan kita sendiri. Mungkin kita telah lalai untuk hidup bersih dan sehat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Quran. Mungkin kita telah lalai untuk menjaga mulut kita, lambung kita dari makanan-makanan yang haram yang menjadi sumber penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu sekali lagi jamaah rahimakumullah, marilah musibah atau apa yang buruk yang kita hadapi ini menjadi titik tolak kita untuk kembali kepada Allah, kembali kepada tuntunan Allah. Itu tidak perlu keluar rumah ketika tidak ada keperluan yang sungguh-sungguh. Jangan lagi kita kemudian sekedar keluar, ada apa, cari angin, tapi ternyata ke tempat maksiat, dugem, ke karaoke yang penuh asap dan macam-macam. Dalam kerumunan semacam itu, orang berdempet-dempetan, maka pasti penularan virus seperti itu akan cepat berlalu. Dari sini pula kita bisa memahami kenapa ada larangan sementara untuk berumroh. Bayangkan kalau wabah corona itu merebak ketika orang bertawaf, maka Ka'bah akan menjadi epicentrum baru penyebaran corona yang tentu akan sangat membahayakan kesehatan masyarakat dunia. Mudah-mudahan apa yang diperingatkan oleh Allah yang sedikit telah saya sampaikan menjadi peringatan bagi kita semua untuk senantiasa bertafakur, menjaga ketakwaan kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah rahimakumullah, marilah kita dalam kesempatan ini berdoa memohon pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga Allah dari segala macam godaan, dari segala macam ujian yang kita tidak bisa menanggungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan li'afu yakufi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wasika wa atimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul waktubna ma'asyaitin. Allahumma Rabbana, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah, ridhoilah amal perbuatan ibadah kami ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar dan hak, janganlah kami dari bala bencana serta musibah. Tunjukkanlah ya Allah kami ke jalan yang hak, dan pelihara kami agar senantiasa taat kepadamu dan kepada Rasulullah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalah.